Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Sungguh kita bersyukur sebab oleh karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita boleh kembali di tempat ini untuk bersama-sama dapat menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kepada kita sekalian, mari datang kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk saat ini. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita sebagai umat ciptaannya. Hai semua ciptaannya. KPPK nomor 56. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita datang kepada Tuhan dan mari kita naikkan pujian bersama kepada Tuhan dari KPPK nomor 414, Kidung Agung. Oh Tuhan
mentariku cepat mengikutmu. Biarlah hati kita tidak mengeraskan hati kita untuk tetap mengikut Tuhan. KPPK nomor 414, Kidung Agung. Yang sudah kita perbuat selama 1 minggu yang telah kita buati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh diberikan nafas untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Terlebih pada kesempatan ini, kami boleh melangkahkan kaki kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memenuhi panggilan-Mu, untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, sebelum kami jauh datang lebih dekat kepada-Mu, ini hidup kami Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apa yang telah kami lakukan selama 1 minggu ini Tuhan? Ada begitu banyak hal yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang telah melukai hati orang-orang di sekitar kami. Terlebih melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami. Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami adalah orang berdosa yang tidak layak, tetapi oleh karena anugerah Engkau telah melayani kami. Tuntun hidup kami Tuhan, pimpin kami melalui pertolongan Roh Kudus, agar di dalam menjalani kehidupan kami, mulai hari ini sampai hari-hari kami ke depan, agar kehidupan kami semakin hari semakin menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadikanlah setiap kami jadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, ini permohonan yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan.
Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 154. Dia peliharakan dulu.
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mulia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa sama. Mari sedang jemaat kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Kali pencipta langit semesta ini, kami bersyukur untuk hari ini. Kami melihat kebaikan dan juga tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami dapat memasuki dalam bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan ini. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan setiap kami. Dan saatnya Tuhan dalam ibadah kami memudahkan khusus beberapa syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat kami menyerahkan secara khusus pemilihan majelis yang kami juga berlangsung di minggu depan 13 November. Biar Tuhan juga akan tolong khususnya setiap hamba-hambamu yang juga akan melayani dalam kemajelisan di dalam periode yang baru ini. Kami percaya Tuhan juga sudah siapkan orang-orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya secara khusus untuk kemajuan dan juga pemeliharaan Tuhan atas GKT training di tempat ini. Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan secara khusus untuk orang-orang yang benar-benar anak-anakmu yang meminta kesembuhan dan juga pemulihan daripada Tuhan. Kami mengingat untuk Ibu Maria Taula, kami mengingat khususnya untuk Ibu Meriana. Kami juga menyerahkan untuk hamba-hambamu yaitu Ibu Mariani dan juga Bapak Pendeta Cornelius. Kami juga mengingat secara khusus untuk Pak Ferdi, yaitu menang daripada anak buah daripada Bapak Jeffrey. Kami berdoa biar Tuhan yang juga akan tolong khususnya untuk mereka, dan mereka mengimani bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan dan juga pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan secara khusus untuk anak-anak yang juga akan memasuki dalam masa-masa ujian ulang mereka di akhir tahun ini. Biar Tuhan juga akan tolong mereka dalam masa-masa persiapan, mereka dapat belajar dengan baik, mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan segala hal khususnya di dalam pendidikan yang mereka terima di dalam akhir tahun ini. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa menyerah khususnya untuk GKT POSPI Palangkaraya. Kami menyerahkan secara khusus pertumbuhan jemaat yang ada di sana, secara kualitas ataupun kuantitas, dan juga untuk program yang juga akan tersusun. Bila Tuhan juga akan tolong secara khusus juga untuk fasilitas gereja di dalam menunjang program yang ada. Kami rindu Tuhan yang juga akan jaga, tolong dan juga sertai GKT POSPI Palangkaraya. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan khusus bangsa dan juga negara kami. Biar Tuhan juga akan tolong secara khusus pemerintahan yang ada, baik di pusat atau di daerah. Biar Tuhan juga akan bekerja dengan cara Tuhan yang kreatif, memelihara atas bangsa kami. Untuk anak-anak Tuhan yang duduk kursi pemerintahan, dan mereka juga bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan, pada saat kami juga datang di hadapan Tuhan, baik yang ibadah dalam onsite ataupun mereka yang saat itu yang online. Kami rindu dalam segala pergumulan kami yang terjadi, masalah yang ada. Kami rindu dan juga percaya Tuhan adalah Allah yang Immanuel dalam kehidupan kami, yang menolong kami dan juga menyertai kehidupan kami. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang bekerja nyata atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami melalui syafaat kami. Kami berdoa dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dengan tema Aku Orang Berdosa disampaikan oleh penginjil Michael untuk
menyambut kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari KPPK nomor 310, Tuhannya seorang berdosa. KPPK nomor 310, Tuhannya seorang berdosa. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah kami datang mengakui akan keberdosaan kami, kerapuhan dan kelemahan kami, dan karenanya memohon rahmat-Mu ketika kami akan membaca maupun juga merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami sehingga dapat mengerti dan memahami dengan baik bagaimana kami boleh menjalani hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bu Bapak. Pagi. Ya, hari ini sebagaimana tema kita akan menemukan sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Tapi sebelum membaca bagian itu, saya akan mengajak kita melihat beberapa perikop yang lain terlebih dahulu. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak, dari kitab Yesaya. Kita akan melihat satu nubuatan yang biasanya dibacakan pada waktu Advent atau nubuatan yang masuk dikaitkan dengan nubuatan Mesianik. Yesaya pasal 7. Kita akan membaca ayat 10 sampai ayat 14 secara bergantian. Yesaya 7 ayat 10 sampai ayat 14, saya ayat 10 juga ayat 11, demikian seterusnya hingga ayat 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, ialah sesuatu dari dunia orang mati, orang bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, baiklah dengarkan, hai saudara-saudara, belum cukupkah kamu melahirkan orang, tidak kamu melahirkan juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita lihat lagi bagian yang lain dari kitab Roma, Ibu Bapak. Kitab Roma pasal 15, saya akan membacakan ayat yang ke-17. Roma 15 ayat yang ke-17. Jadi dalam Kristus, aku, kata Paulus, boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Saya bacakan. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Nah, sekarang kita melihat, kita akan baca perikop yang menjadi fokus utama dalam perenungan kita. Mari kita membuka Injil menurut Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Injil menurut Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Kita kembali baca bagian ini secara bergantian. Ayat 9 juga ayat 10 demikian seterusnya ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang berdiri dari Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain membutuhkan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini bukan rumahnya sesuai orang yang benarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya Ibu Bapak, sebagai pendahuluan saya mungkin mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa dalam sejak masa pandemi ya, sejak dilanda COVID, maka kita diperkenalkan, sebenarnya sudah tahu juga, cuma gereja memang seakan diajak untuk masuk ke dalam sebuah dunia pelayanan dengan medan pelayanan melalui dunia digital. Berbagai bentuk pelayanan dimasukkanlah kemudian dalam dunia digital ini. Entah medianya bisa YouTube, bisa Instagram, bisa TikTok, bisa Facebook, apapun. Dan saya pikir sampai sekarang kita pun juga masih melihat banyaknya memang konten-konten atau berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia digital ini. Ya, kita juga melakukan. Dan kalau kita lihat, kita mungkin akan bisa menemukan ragam pelayanannya. Orang tampil di dunia digital itu dengan berbagai pesona kesalehan atau citra kesalehan. Makan kalau bahasanya mungkin terlalu teknis. Tapi bagaimana orang-orang itu ketika tampil atau memasukkan dirinya dalam sebuah konten dunia digital, maka pasti akan menata dirinya, mengatur sehingga semua tertata dengan baik, sehingga kesalehan itu bisa dilihat dan dinikmati dengan baik oleh orang yang menontonnya. Ya, termasuk waktu gereja kita mempersiapkan rekaman, ibadah rekaman waktu pandemi kan, semuanya disetting dulu, lampunya gimana gitu ya, terang atau nanti kalau masuk di YouTube mukanya itu suram agak gelap-gelap gitu. Nah, itu kan pengaruh kepada yang nonton. Terus nanti riasannya gimana, bedaknya gimana, dasinya udah miring apa lurus. Jadi kadang memang pesona citra kesalehan begitu kuat mengikat, atau bagaimana kita ingin menampilkan diri kita sebaik mungkin dengan pesona dan citra yang ada, sehingga orang yang lihat
merasakan pancaran kesalehan. Wah, ini orang kalau berdiri di depan rasanya mantap banget gitu. Maka diatur cara posisinya kalau ngomong. Wah, orang kalau dia memimpin, kayaknya mantap sekali, lantang gitu. Maka diatur bagaimana penampilannya, suaranya dan intonasinya, semua dia. Saya nggak bilang kesal, tapi memang itu yang terjadi kan. Bahkan jangankan di dunia digital, sebelum masuk sini aja kita kan juga pasti ngatur bagaimana penampilan apa semua, termasuk saya juga ngatur supaya ketika berdiri di depan tetap bisa dilihat orang dengan nyaman. Tapi paling tidak ada semacam desakan untuk tampil dengan pesona, dengan citra yang baik, sehingga kesalehan itu seakan bisa nampak. Apakah itu baik atau buruk di dalam pandangan orang lain? Mungkin orang akan berkata, saya tahu keseharian orang itu. Ketika dia berdiri di depan mimbar, ya begitu saleh kelihatannya, tapi hari-hari saya tahu kelakuannya. Atau kita ada orang yang melihat, iya, memang hidupnya begitu baik. Bukan cuma ketika pelayanan di atas mimbar, tapi juga hari-hari. Dia terlepas dengan berbagai respon atau komentar netizen atau orang-orang yang melihat pesona citra kesalehan. Tapi fenomena itu ternyata juga nampak dengan pesona atau citra kesalehan sejak zaman Tuhan Yesus. Dan salah satunya adalah bagian dari yang kita baca ini. Perumpamaan yang kita baca ini, Ibu Bapak, memang kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang berdoa kepada orang lain. Jadi sebelumnya di Lukas 18 ayat 1-8 dia ngajarin tentang perumpamaan hakim yang lalu dan ada seorang janda yang terus minta tolong untuk ngajarin para berdoa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan ini. Yang pasti juga berarti menunjukkan bagaimana seseorang itu boleh datang atau bersikap di hadapan Allah, baik ketika berdoa maupun ketika menjalani hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia semestinya bersikap sebagai seorang yang saleh. Dan memang kalau kita lihat di ayat 9, Lukas sudah memberitahu tujuan atau maksud dari perumpamaan ini. Perumpamaan ini diberikan Yesus atau ditujukan Yesus kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar atau merasa yakin dirinya lebih benar daripada semua orang lain dan menganggap mereka rendah. Jadi sudah jelas tujuannya kepada orang-orang yang memandang dirinya paling benar atau memandang dirinya benar dan yang lain rendah. Dan kita tahu lah ya, ketika membaca, saya pikir cerita ini juga sudah tidak asing bagi Bapak. Kita pun masih ingat bahwa orang yang menganggap dirinya benar ini dan memandang orang yang rendah adalah orang Farisi. Itu yang nampak di dalam cerita ini. Bahkan memang kalau kita lihat catatan-catatan Lukas, ketika bicara orang Farisi, memang Lukas mencatat sikap mereka ketika berupaya membenarkan diri atau memegahkan diri atau menampilkan pesona kesalehan mereka di hadapan orang lain. Sudah terlihat sebagai orang yang saleh benar. Misalnya di Lukas 10 ayat 29, ketika mendengar perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, orang Farisi itu langsung bertanya, dikatakan begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu yaitu orang Farisi berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Jadi sudah ada sikap membenarkan diri jauh sebelum pasal 15. Di Lukas 16, ketika Yesus mengkritik orang-orang Farisi, para hamba uang itu, Yesus dicatat Lukas begini. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Jadi ya memang kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini hidup di dalam sikap yang munafik, mencoba menampilkan pesona atau citra kesalehan mereka, berupaya untuk membenarkan diri mereka. Jadi kalau ada kritik, mereka berupaya membela diri supaya diri mereka tetap benar dan yang lain rendah. Dan mereka juga memang memandang rendah orang lain.
Waktu di Lukas 5 ayat 30 ketika Yesus dan para murid minum sama para pemungut cukai dan yang lain, orang Farisi langsung bertanya, kenapa kamu makan dan minum sama orang pemungut cukai dan orang berdosa? Perhatikan ya Bapak ya, pilihan kata atau diksi yang dipakai orang Farisi. Kenapa kamu makan sama orang yang berdosa? Seakan-akan dirinya bukan, tidak masuk dalam golongan itu. Kenapa kamu makan sama orang berdosa? Jadi mereka itu orang berdosa, harusnya jangan makan sama mereka. Atau di Lukas 7:39 ketika melihat ada seorang Farisi mengundang, juga orang Farisi mengundang Yesus makan, lalu kemudian ada seorang perempuan datang mengurapi menjamu Yesus, lalu orang Farisi itu berkata begini, tahukah dia bahwa Yesus tahu kan perempuan yang menjamah dia itu adalah perempuan berdosa. Jadi selalu ketika orang Farisi melihat orang lain hanya dua kategori, saya benar, dia berdosa. Kenapa kamu sama orang berdosa? Atau ketika di Lukas 15 ayat 2, ketika para orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima orang berdosa dan makan sama-sama dengan kita. Terlihat jelas kan memang gambaran Injil khususnya Lukas mengenai orang Farisi dalam keseharian mereka yang menampilkan citra pesona kesalehan mereka untuk menunjukkan diri mereka sebagai orang yang benar dan semua orang yang lain rendah, orang berdosa. Jadi kita langsung tahu lah ada siapa kira-kira yang menunjukkan, sekalipun memang Yesus juga lagi ajarkan itu kepada kami. Dan mari kita lihat isinya. Isi perumpamaan ini saya pikir Bapak kita juga sudah tahu. Paling tidak ketika baca langsung cepat mengetahui apa yang terjadi. Bahwa di situ Yesus membandingkan dua orang, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Nampaknya mereka berdua ini masuk sama-sama ke dalam agama. Dan orang Farisi ini dalam doanya kita melihat begitu banyak perkataan yang memamerkan kebenarannya di hadapan Allah. Paling tidak ada 4 kata aku. Ada 4 kata aku yang diucapkan oleh orang Farisi untuk menunjukkan kesalehan dia atau memegahkan dirinya, atau kalau pakai bahasa Yesus di kesimpulan nanti di ayat 14, untuk meninggikan dirinya. Ya Allah, aku mengucap syukur. Ini kalau saya pukul nanti tidak sesuai dengan hukuman ini. Ya Allah, aku mengucap syukur karena dia mendengar kami. Karena aku tidak sama seperti orang-orang ini. Semua orang lain. Ampun, alim, menunjukkan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, ini kan saleh. Karena kalau ibu bapak lihat nanti dalam catatan perjanjian lama, kewajiban berpuasa disampaikan Allah itu hanya setahun sekali ketika hari raya pendamaian. Itu di Imamat 16 nanti bapak bisa lihat. Hanya puasa yang wajib itu adalah di hari raya pendamaian. Tapi orang ini 2 minggu sekali. Dan kalau lihat sumber yang lain, biasanya itu adalah puasa yang dilakukan di hari Senin dan Kamis gitu ya. Jadi puasa Senin dan Kamis dilakukan orang dengan penuh dengan sehari dia kerjakan. Lalu dia juga bermegah atau meninggikan dirinya karena memberikan perpuluhan dari segala penghasilan. Saya kasih perpuluhan loh Tuhan. Jadi orang ini dengan sikap doanya begitu bersyukur bukan karena anugerah Allah, tapi dia bersyukur karena prestasi-prestasi kesalehannya, atau bersyukur karena dia bisa lakukan semua hal-hal rohani itu dengan saleh, sambil memandang buruk si pemungut cukai. Makanya dia bilang, aku bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Jadi bagi kita rasanya ketika membaca ini, aku sekali nih orang sombong sekali bisa ngomong seperti itu. Walaupun mungkin kita akan bisa menutup begini,
sebenarnya juga. Dia benar melakukan itu semua kan? Tapi kok sombong sekali. Lalu dibandingkan dengan pemungut cukai. Wah, itu gambarannya kontras sekali Bapak. Orang Farisi dengan pesona kesalehannya, dengan citra kesalehannya, begitu dikagumi orang-orang Yahudi pada masa itu. Ini orang-orang benar, orang-orang salah. Tapi pemungut cukai itu adalah kelompok orang yang begitu dibenci sama orang-orang Yahudi. Karena mereka ini adalah orang yang bekerja kepada penjajah, yaitu penguasa Roma, dengan cara menagih pajak kepada orang-orang Yahudi. Besar pajaknya ditentukan oleh orang-orang Yahudi, tapi dalam praktek di lapangan tidak tertutup kemungkinan bagi orang pemungut cukai bisa meminta lebih. Dan hasil dari pajak itu, kalau ada lebihnya buat mereka. Jadi ya wajar mereka bisa menjadi orang yang secara ekonomi punya kekayaan. Nah, cuma kembali kita jadi memahami betapa jengkelnya orang-orang Yahudi sama para pemungut cukai. Sudah mengkhianati bangsa sendiri karena kerjasama penjajah, terus memungut cukainya bisa lebih dari apa yang ditetapkan, dan buat mereka sendiri akan bisa dilakukan dengan kekerasan. Makanya pemungut cukai ini sangat dibenci secara sosial oleh orang Yahudi. Dan menariknya, di dalam gambaran perumpamaan ini, kalau Yesus kasih gambaran yang panjang atau gambaran yang banyak itu tentang orang Farisi, tapi untuk si pemungut cukai cuma satu ayat. Pemungut cukai itu dikatakan berdoa dengan bahasa tubuh, berdiri jauh-jauh di belakang. Dia kalau tampil berdiri sejajar dengan orang Farisi nggak mau. Dia berdiri di belakang. Berdiri di belakang apa? Dia berdoa, tapi tidak mau menengadah ke langit. Sebelum kita menjudge orang Farisi ketika berdoa menengadah ke langit sombong, ternyata sikap menengadah ke langit ketika berdoa itu praktik yang umum. Sikap yang umum yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika berdoa. Nanti Bapak bisa lihat catatan-catatan ini dan catatan dalam perjanjian lama. Orang-orang berdoa dengan menengadah ke langit. Bahkan Yesus pun ketika berdoa, dia juga menengadah ke langit. Jadi kita nggak bisa langsung bilang simpulkan sikap berdoa menengadah ke langit itu sombong ya. Yesus ketika berdoa juga menengadah ke langit. Cuma kontrasnya memang adalah orang pemungut cukai berdoa berdiri jauh-jauh, tidak berani lihat ke atas, sambil berdiam, mengatakan, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Itu kan sebuah ungkapan penyesalan akan kejahatannya, penyesalan akan keberdosaannya, dan memohon belas kasihan Allah. Singkat cerita Ibu Bapak, di akhir perumpamaan ini kita tahulah bahwa akhirnya ketika Yesus menyampaikan di ayat 14 bahwa orang Farisi yang berdoa dengan sikap membenarkan dirinya itu, dengan segala kesombongan dan citra kesalehannya, pulang bukan sebagai orang yang dibenarkan Allah, walaupun dia menganggap dirinya yang benar, tapi dia pulang bukan sebagai orang yang dibenarkan dia. Sedangkan si pemungut cukai yang dipandang rendah pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi pelajaran singkatnya apa? Kesimpulan yang umum dari perumpamaan ini apa? Maka teladanilah pemungut cukai, jangan teladani si orang Farisi. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan memang seperti itu biasanya kesimpulan dari beberapa penafsir, dan mungkin kita yang pernah dengar khotbah tentang perumpamaan ini, biasanya ya kesimpulannya seperti itu, bahwa para murid anak-anak Allah jangan teladani orang Farisi yang sombong, yang memegahkan diri itu, yang meninggikan dirinya. Jangan teladani dia.
tapi teladan yang menunjukkan yang merasa dirinya sebagai seorang yang tidak baik. Teladan yang menunjukkan yang merendahkan dirinya ketika datang kepada Allah. Jangan seperti orang Farisi yang meninggikan dirinya ketika datang kepada Allah. Sampai di sini mungkin saya bisa tutup khotbah ini. Baik Ibu Bapak, ketika datang beribadah jangan sombong, tapi rendah hati. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang memegahkan diri. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tapi Ibu Bapak begini, hal yang sangat mengganggu saya adalah ketika membaca ayat atau kisah yang sudah ini adalah kalau kesimpulannya seperti itu, jangan merendahkan diri seperti orang Farisi, tapi rendahkan diri seperti itu. Kalau kesimpulannya seperti itu, kesan yang bisa didapatkan adalah ya udah jangan hidup saleh, jangan hidup saleh, tidak perlu hidup saleh, seperti berpuasa, memberi perpuluhan, dan hidup tidak melakukan kejahatan. Karena kan seringkali kesimpulan umumnya adalah jangan sombong kamu seperti orang Farisi, tapi rendah hati seperti pemungut cukai. Kalau seperti itu kesannya, ya sudah saya rendah hati saja. Tapi berpuasa, memberikan perpuluhan, tidak melakukan hal-hal kejahatan moral yang diidentikan dengan si orang Farisi, ya udah nggak perlu, yang penting hidup saleh, hidup rendah hati. Jadi ketika datang sama Tuhan, rendahkan diri. Apakah seperti itu? Berarti itu kesan yang sangat mengganggu bagi saya. Makanya saya sungguh penasaran kelanjutan dari perumpamaan ini. Apa yang terjadi dengan orang Farisi dan pemungut cukai itu ketika pulang? Bahkan saya lebih mau fokus sama si pemungut cukai. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia pulang setelah ada berdoa dari bait Allah dan dia pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah? Apa yang dia lakukan? Apakah dia memperbaiki kehidupannya? Apakah dia itu seperti Zakeus? Nanti kan Ibu Bapak bisa baca di Lukas 19, satu pasal setelah ini. Apakah dia seperti Zakeus yang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus lalu Zakeus bilang sama Yesus, saya akan memberikan setengah milikku kepada orang miskin, setengah hartaku. Lalu kalau ada saya peras orang, saya ambil, saya akan kembalikan kali lipat kepada dia. Apakah si pemungut cukai yang dalam perumpamaan ini ketika pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah, kemudian memperbaiki hidupnya? Paling tidak seperti Zakeus, atau paling tidak mungkin minimal setengah standarnya Zakeus lah. Dia coba perbaiki dirinya. Atau jangan-jangan ketika dia pulang dari bait Allah, ya sudah, dia lanjutkan lagi hidupnya seperti sebelumnya, tetap jadi pemungut cukai yang memungut cukai tanpa ada perubahan pada diri. Padahal yang pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah itu yang saya penasaran juga. Apa yang terjadi dengan orang ini? Cuma yang memang kembali kita tidak diberitahu apa yang terjadi dengan orang ini. Karena kan perumpamaannya cuma menceritakan apa yang terjadi di bait Allah. Tidak cerita tentang apa jadi ya yang punya cerita Tuhan Yesus ya memang itu dia bagian dia lah, yang mau stop sama situ ya silakan. Cuma saya sih memang punya penasaran kalau lanjut. Jadi tidak ada keterangan lebih lanjut. Makanya saya jadi bertanya-tanya, kalau saya cuma menutup apa dengan rendah hati, hiduplah rendah diri di hadapan Allah, merendahkan dirimu, jangan sombong. Kan kesannya berarti mengabaikan hidup saleh yang dilakukan si orang Farisi. Selain itu pertanyaannya adalah apakah sikap merendahkan
di hadapan Allah adalah sebuah pesona kesalehan yang selalu baik? Bisakah kerendahan diri itu menjadi pesona kesalehan yang palsu? Bisa nggak? Orang menampilkan dirinya sebagai orang yang rendah diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah, tapi ternyata itu palsu. Bisa nggak? Itu yang terjadi dengan Raja Ahaz yang tadi kita baca di Yesaya 7. Di Yesaya 7 ayat 10 sampai 14, latar belakangnya adalah Ibu Bapak, Raja Ahaz, Raja Yehuda ini, nanti Ibu Bapak boleh buka sambil lihat. Raja Ahaz, Raja Yehuda ini dikepung, lagi dikepung dia bersama rakyatnya oleh dua raja, yaitu Raja Aram sama Raja Israel. Ngeri. Yehuda sama Israel kan itu dua kerajaan sebenarnya itu saudara ya. Tapi Raja Israel kepung kerajaan selatan Yehuda bersama bangsa lain Raja Aram. Mereka menaklukkan Raja Ahaz. Maka diutuslah Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Yesaya diutus Allah untuk menyampaikan agar kamu jangan takut Ahaz, bahwa sekalipun dua raja itu akan menghukum kamu, jangan takut karena Tuhan menyertai. Tuhan akan melindungi kamu. Bahkan Tuhan sampai ngomong di ayat 10, kalau kamu mau minta tanda, mintalah tanda penyertaan Tuhan. Sama apa perkataan Yesaya kepada Ahaz, supaya Ahaz itu jangan takut untuk tetap beriman sama Allah saja. Kalau kamu butuh tanda, minta tanda. Wah, sampai segitunya tuh Tuhan untuk memanggil atau minta meneguhkan iman si Raja Ahaz. Minta tanda. Kamu mau minta tanda dari langit di atas atau dari bawah, silakan. Mintalah tanda. Apa katanya Raja Ahaz kepada Yesaya? Saya tidak mau minta tanda karena saya tidak mau mencoba Tuhan. Coba, jawaban kurang rohani apa itu? Sikap kurang rohani apa ini kira-kira itu? Itu jawaban yang, aduh Tuhan, saya nggak berani minta tanda. Saya nggak mau mencoba itu lagi. Itu kan seakan-akan sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak mau meminta apapun untuk mencoba. Tapi apa respon Tuhan sama Raja Ahaz? Berapa lama lagi engkau melelahkan? Sampai disusul dengan peringatan, nanti dua raja itu, Aram sama Raja Israel, akan dikosongkan negeri mereka. Tapi setelah itu, engkau berserta rakyatmu juga akan kena hukuman dari Tuhan. Apa yang salah dengan si Ahaz? Dia merendahkan dirinya kan? Saya tidak mau minta, saya tidak mau minta pendapat, saya tidak mau mencoba kamu. Nah, sikap seperti itu malah dimarah sama Tuhan, malah disalahin sama Tuhan. Karena ternyata Ibu Bapak memang akhirnya diketahuilah bahwa Ahaz Raja Yehuda ini sebenarnya sudah minta tolong sama Raja Asyur untuk selamatkan dia dari kepungan Raja Aram serta Israel. Jadi dia lebih mengandalkan pertolongan dari orang lain, bukan dari Tuhan. Dia lebih bersandar mengharapkan pertolongan dari Raja Asyur. Makanya Tuhan bilang, justru dia pakai Asyur untuk hukum si Yehuda. Jadi dengan sikap merendahkan diri dan ditampilkan si Ahaz ketika berkata, saya tidak mau meminta, saya tidak mau mencoba Tuhan, ternyata itu adalah sebuah pesona kesalehan yang palsu. Ternyata sikap merendahkan diri juga bisa menjadi sebuah sikap kesalehan yang palsu. Lalu kalau begitu, bagaimana dengan sikap memegahkan diri atau membanggakan diri, atau yang dalam bahasa kita meninggikan diri? Apakah selalu salah di hadapan Allah
mendengar ada satu firman yang disampaikan oleh Yeremia, tadi saya tidak ada bisa baca, saya takut kebanyakan baca. Di Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24. Yeremia itu tegur orang-orang, ngomong, engkau yang kuat jangan bermegah karena kekuatanmu. Engkau yang kaya jangan bermegah karena kekayaanmu. Engkau yang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaanmu. Tapi kalau mau bermegah, kata Tuhan melalui Yeremia, bermegahlah karena mengenal Aku, Allah yang kasih setia. Duh. Yang tadinya sikap memegahkan diri yang di dalam pemahaman kita adalah sebuah sikap yang tidak baik, yang tidak terpuji, malah diarahin sama Tuhan. Yang kaya, yang bijak, yang kuat, jangan bermegahkan diri. Tapi kalau mau bermegah atau membanggakan diri, memegahkan diri karena kenal Tuhan. Jadi apakah sikap memegahkan diri atau membanggakan diri atau meninggikan diri itu selalu dapat dikatakan keliru? Ternyata ada sikap bermegah yang sesuai dengan Tuhan. Sampai di sini mungkin bapak banyak yang protes apa, tapi silakan kita lihat lagi Roma 15 ayat 17 yang tadi saya baca. Roma 15 ayat 17 ini perkataan Paulus sendiri. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Nah sekarang kurang apa yang perkataan Paulus? Dalam Kristus aku boleh bermegah atas pelayananku bagi Allah. Dia kan tampil sebagai orang yang membanggakan dan memegahkan dirinya. Kemudian kita akan sombong ke Paulus. Kalimat itu dikatakan dengan terang. Dalam Kristus aku boleh bermegah. Artinya ada sikap bermegah yang tidak dikritik. Ada sikap memegahkan diri atau membanggakan diri yang ternyata salah. Dan memang kalau melihat konteksnya Paulus ketika berkata itu adalah karena dia diserang. Ibu Bapak, jadi dia diserang sama para orang-orang yang melawan dia. Paulus itu bukan rasul, Paulus itu bukan hamba Allah yang sejati. Diserang dia. Lalu kemudian dia membela diri. Dan dia mengatakan, dalam Kristus aku boleh bermegah karena pelayananku bagi Allah. Dan itu yang dia kerjakan. Dan ya, dia menunjukkan dia bermegah karena anugerah Allah. Nah ini berbeda. Yang dari sikap bermegahnya si orang Farisi yang dalam perumpamaan tadi. Kalau orang Farisi itu bermegah, memegahkan dirinya dan merendahkan orang lain. Paulus bermegah karena anugerah Allah yang menopang dia dalam pelayanan. Jadi Ibu Bapak, apa maksud saya dengan mengatakan ini semua? Mari kita kembali ke Lukas 18 ayat 9 supaya saya dapat sebagai peralihan saya untuk masuk ke maksud saya. Di Lukas 18 ayat 9 kan sudah dikatakan perumpamaan ini diberikan atau ditujukan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Orang yang merasa dirinya benar dan merendahkan orang lain. Jadi bagi saya, yang keliru dalam diri orang Farisi di perumpamaan ini bukan kesalahannya. Masa memberi persetujuan salah? Masa berpuasa salah? Masa tidak melakukan zina, tidak melakukan penipuan, salah? Yang salah dari si orang Farisi bukan kesalahannya, tapi sikapnya yang merendahkan orang lain berdasarkan kesalehannya. Dia pakai kesalehannya
untuk menilai dan merendahkan orang lain. Itu yang salah. Dan dengan demikian, kalau kita menghidup saleh dengan tidak melakukan kejahatan moral, tidak menipu, tidak berzina, dengan sedia memberikan persembahan, tapi kalau karena itu kita merendahkan orang lain, di situ kekeliruan kita di hadapan Allah. Kalau karena engkau merasa dirimu rajin bersatu dulu, berdoa, membaca Alkitab, berpuasa 2 kali seminggu, tekun melakukan berbagai ibadah, tapi justru karena itu kemudian engkau menganggap orang lain lebih rendah, kurang rohani daripada dirimu, karena tidak setekun atau sesaleh dirimu, maka di situ kekeliruan kita. Bukan pada tindakan kesalahan, tapi tindakan merendahkan orang lain karena menganggap kita salah. Begitu pula kalau kita menjalani hidup di hadapan Allah dengan merendahkan diri, tapi karena kita merendahkan diri, kemudian kita menganggap orang lain itu angkuh dan merendahkan diri, seperti kita yang tidak merendahkan diri. Itu juga begitu. Jadi karena kita merasa sebagai orang yang sudah hidup merendahkan diri di depan Allah, tidak ada orang yang bagi kita itu angkuh sombong itu, kemudian kita anggap saya sombong, angkuh. Kita menjelekkan dia berdasarkan perendahan diri kita. Itu juga begitu. Perlu memperjelas saya seperti ini. Saya tertawa, tersenyum sambil tersindir karena ada satu teolog ketika mendengar penjelasan seperti ini. Nanti jangan berdoa seperti ini. Dia bilang tidak bisa gitu. Jangan berdoa seperti ini. Tuhan, saya bersyukur bahwa diri saya tidak seperti orang Farisi yang sombong itu. Ngerti kan maksud saya? Coba. Jadi kan kalau kita pernah berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman hari ini, dan saya bersyukur selama ini saya hidup dengan penuh perendahan diri, tidak seperti orang-orang sombong terus. Loh, itu kan kamu jadi jatuhnya justru semakin merendahkan diri, meninggikan dirimu. Justru di titik itu kita berdiri. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mari kita jalani hidup di hadapan Allah dengan saleh. Baik itu dengan tekun melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Allah, maupun juga dengan hidup menyatakan diri Allah. Karena menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang punya kelemahan, yang punya kemerosotan, yang punya kelemahan, tetapi sudah menerima anugerah Allah. Kita sudah menerima anugerah Allah yang besar. Sebagai orang berdosa yang sudah terima anugerah Allah, maka mari kita jalani hidup di dalam Allah yang saleh. Lakukan berbagai kewajiban dalam kita. Tapi yang kedua, mari kita menjalani hidup di hadapan Allah dengan saleh tanpa harus merendahkan orang lain. Karena toh ya kita ini sama-sama orang berdosa, tidak lebih baik daripada yang lain. Mungkin bentuk atau wujud dosanya berbeda. Mungkin saya tidak jatuh di dalam hal itu ketika melihat saudara saya yang jatuh di dalam hal itu. Oh, saya kuat di situ. Tapi saya bisa jatuh pada hal lain di mana orang lain atau saudara-saudara saya bisa jadi lebih kuat. Dia tidak jatuh. Jadi mari kita jalani hidup kita dengan saleh tanpa perlu merendahkan orang lain. Kita sama-sama orang berdosa yang tidak lebih baik daripada yang lain.
saleh di hadapan Allah dengan wujud mengasihi sesama kita, dengan wujud mengasihi orang lain, berbelas kasihan kepada mereka, berdoa bagi kebaikan mereka di dalam bermain, dan saling menguatkan supaya kita bisa sama-sama hidup saleh di dalam Allah. Karena kesalehan termasuk sikap merendahkan diri harusnya membawa kita, mendorong kita untuk bisa hidup mengasihi sesama kita, bukan membenci sesama kita karena merasa kita salah. Dan itu kan ditunjukkan Yesus kan, bagaimana Dia Allah yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk melayani, datang melayani, menyelamatkan orang berdosa. Dan itu juga panggilan kita untuk bisa menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka yang lemah dan berdosa. Jadi jangan karena merasa kita sudah terima anugerah Allah dan merasa kita sudah bisa melakukan berbagai tindakan kesalehan, maka kita paling-paling dan melayani. Harus justru mendorong kita untuk berbela rasa, untuk mengasihi mereka di dalam kehidupan mereka dan berdoa mereka, bahkan turut berjuang bersama-sama untuk berusaha di depan Allah. Nah, sekarang sikap kita selama ini seperti apa, Ibu Bapak, saudara-saudari, di dalam hidup saleh kita di dalam Allah? Kita semakin meninggikan diri kita dan merendahkan Allah, atau kita mau bersama-sama untuk berjuang hidup saleh kita tanpa harus merendahkan mereka? Mari kita berdoa. Padamu ya Allah, kami berdoa bersyukur oleh karena rahmat-Mu yang begitu besar yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Padamu ya Allah, kami pun juga bersyukur oleh karena topangan anugerah-Mu, topangan kasih-Mu saja, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, melakukan apa yang Engkau mau untuk kami perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sungguh tanpa topangan rahmat-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak mungkin melakukan itu semua dengan kekuatan kami sendiri. Dan padamu ya Allah, kami juga datang mengampuni ketika akhirnya kami menganggap diri kami jauh lebih saleh, jauh lebih bijak, jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar kami dia. Karena kami sudah berhasil melakukan banyak hal yang boleh kami lakukan untuk menyenangkan. Kami sungguh mohon ampun. Dan kiranya Engkau boleh terus menggerakkan hati kami, memenuhi hati kami di orang berdosa ini, agar di dalam kehidupan kami pun juga boleh peduli mengasihi orang-orang di sekitar kami dalam tempat, supaya kami juga dapat hidup bersama-sama dengan mereka untuk hidup saling melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Tetapi barang siapa bernugas, hendaklah dia bernugas di dalam Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita masuk di dalam katekisme Heidelberg. Kita memasuki minggu yang ke-45, pertanyaan yang ke-116. Mengapa doa perlu bagi orang Kristen? Pertanyaan yang ke-117. Apa yang seharusnya termasuk dalam doa yang berkenan di hadapan Allah dan yang dikabulkannya?
Pertanyaan yang ke-118, apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepadanya? Pertanyaan yang ke-119, bagaimana bunyi doa itu? Dimaksakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui kantong persembahan. Untuk itu kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Kepada yang bertugas,
kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami diberikan waktu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GKT Trinity. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian duduk. Kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah pada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 6 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, nama-nama calon penatua GKT Trinity yang akan dipilih pada tanggal 13 November 2022 sebagai berikut. Yang pertama Bapak Yefri Puryanto, yang kedua Bapak Ang Singun, yang ketiga Bapak Michael Judelebu, yang keempat Bapak Ferry Torembo, yang kelima Bapak Alvin, yang keenam Bapak Obed Manik, yang ketujuh Saudara Krisko Nathaniel T, dan yang kedelapan adalah Ibu Amin. Yang ketiga, ditegaskan kembali pemilihan penatua akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2022 setelah kebaktian umum. Mohon seluruh jemaat dapat mendukung dan dapat ambil bagian dalam pemilihan ini. Jadi pemilihan majelis itu minggu depannya, mohon kehadiran kita semua untuk dapat ambil bagian. Yang keempat, tanggal 27 November 2022 di minggu terakhir bulan November, kita ada perpisahan dengan Evangelis Michael dan jamuan kasih. Jadi pada kesempatan ini juga saya memohon kepada setiap kita jemaat, kita mengetahui bahwa penginjil Michael kurang lebih bersama kita, dan sesuai dengan surat pengunduran dirinya dia akan tidak lagi melayani di sini. Maka pada tanggal 27 kita akan adakan, setelah ibadah kita adakan perpisahan dengan Michael. Saya mohon pada jemaat yang hadir maupun yang hadir pada hari ini maupun yang ada di rumah, jikalau ada ingin memberikan cenderamata secara pribadi disilahkan, dan kami sebagai majelis juga mempersilahkan kepada jemaat jikalau ada yang ingin memberikan persembahan kasih kepada penginjil Michael. Kami telah menyediakan amplop di belakang, jadi nanti ditulis penginjil Michael. Jadi kami majelis yang akan mengumpulkannya dan kita akan menyerahkannya pada tanggal 27. Yang kelima, sehubungan dengan perayaan Natal umum tanggal 3 Desember dan Natal sekolah minggu 25 Desember 2022, maka dana yang dibutuhkan sebesar 7 juta rupiah. Amplop Natal telah disediakan, mohon dukungan seluruh jemaat. Jadi sekali lagi ada amplop Natal juga disediakan di belakang. Jadi kalau untuk penginjil Michael nanti tulis persembahan kasih penginjil Michael, kalau Natal persembahan Natal. Yang keenam, yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Saudari Gladys Gomez. Kepada yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut adalah data kehadiran sepekan hari Kamis tanggal 27 Oktober, kegiatan ibadah rumah tangga, kehadiran 16 orang. Sabtu 29 Oktober 2022, kegiatan pemuda remaja, kehadiran 10 orang. Minggu 30 Oktober 2022, sekolah minggu, kehadiran 4 orang. Minggu 30 Oktober 2022, kebaktian umum dengan kehadiran 40 orang. Yang ke-8 adalah pokok doa sepekan, dapat kita doakan di dalam perenungan kita setiap hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu 13 November 2022 dengan tema karakter pelayan Kristus, khotbah Saudara Alen, liturgos Bapak Ansinggun, pemusik Bapak Alvin, singer Bapak Alfred dan Ibu Natalia, doa syafaat penginjil Michael, doa
Tribun, penerima tamu keluarga Bapak Immanuel Kandung. Minggu 20 November dapat dilihat pada yang bertugas supaya dapat mempersiapkan diri. Yang berikut adalah ibadah rumah tangga Kamis 10 November 2022. Pengkhotbah Saudara Valen, liturgos Ibu Yulian Cetolengo, pemusik Bapak Kavin, doa sapaan Manajer Michael, doa persembahan Ibu Yulian C. Tempat sebenarnya di tempat saya, di rumah saya, tapi saya alihkan di gereja. Jadi bukan di rumah saya, jadi diadakan nanti di gereja. Mohon kehadiran Bapak Ibu. Yang berikut adalah persekutuan remaja dan pemuda 1-12 November 2022. Tempat GKT Trinity, tema apa itu berdoa bagian yang kedua. Pemimpin pujian Saudara Riki, doa syafaat Saudara Aldi, pengkhotbah Lose Valen. Minggu 13 November 2022. Pemimpin pujian Lose Gionata, pemusik Lose Valen, pembawa firman kelas kecil Lose Gionata, pembawa firman kelas besar Lose Kavin. Demikian Bapak jemaat, mungkin ada wartawan tambahan? Tidak ada. Doksologi dan doa berkah dimohon jemaat bangkit berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak, silakan mengambil satu duduk, kebaktian kita selesai.